Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kami akan membahas tentang perkembangan sosial. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan grup saya. Saya sendiri Dimas Bimantara dan juga Ayu Fardani dan juga Irwandi. Baiklah, langsung saja kita mulai pada pembahasannya, yaitu apa sih itu perkembangan sosial? Jadi, perkembangan sosial merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma, moral, dan tradisi dalam hubungan sosial. Nah, manusia dilahirkan tanpa kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Namun, kemampuan sosial anak berkembang melalui pengalaman dan bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Kebutuhan untuk berinteraksi muncul sejak usia 6 bulan. Nah, di mana anak mulai mengenali orang lain dan memahami arti senyum serta perilaku sosial lainnya. Bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Yang pertama ada pembengkangan. Pembengkangan adalah tingkah laku yang muncul pada usia 18 bulan hingga mencapai puncaknya pada usia 3 tahun, kemudian mengalami penurunan pada usia 4 hingga 6 tahun. Orang tua sebaiknya tidak melabeli anak sebagai anak nakal atau tolol, tetapi memahami pengembangan adalah suatu proses pembentukan kemandirian seorang anak. Yang kedua ada agresi. Agresi adalah perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal ketika kebutuhan anak tidak terpenuhi. Orang tua disarankan untuk mengurangi agresi anak dengan mengalihkan perhatian dan mengajak mereka bermain. Yang ketiga ada berselisih. Berselisih adalah ketika sang anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap anak lain, orang tua atau guru harus menjadi penengah yang adil dan mendengarkan penjelasan sang anak. Mereka sebaiknya mengajak anak mencari jalan damai dan mengakui kesalahan masing-masing. Yang keempat ada menggoda. Menggoda adalah sikap agresif berupa ejekan yang menimbulkan amarah pada orang yang digodanya. Orang tua dan guru dapat menggunakan metode induksi untuk menunjukkan akibat dari perbuatan tersebut. Yang kelima ada rivalry atau persaingan. Persaingan adalah dorongan untuk melampaui orang lain, terutama pada anak usia 5-6 tahun. Orang tua atau guru perlu menciptakan lingkungan yang sehat untuk persaingan. Yang keenam ada kerjasama atau cooperation. Kerjasama mulai nampak pada anak usia 3 tahun. Sikap ini semakin berkembang pada usia 6 hingga 7 tahun. Belajar kelompok dapat membantu anak mengembangkan sikap kerjasama. Yang ketujuh adalah berkuasa atau ascendant behavior. Tingkah laku berkuasa adalah perilaku yang menguasai sosial, dominan atau memaksa dan mengancam. Anak-anak yang berperilaku seperti ini dijauhi oleh teman-temannya. Untuk mengontrolnya, semua anak diberikan kesempatan untuk menjadi ketua dan anggota secara bergantian. Yang kedelapan ada mementingkan diri sendiri atau selfishness. Mementingkan diri sendiri atau egois adalah sikap memprioritaskan kepentingan dan keinginan diri sendiri. Anak-anak suka hal-hal yang menguntungkan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Orang tua dan guru harus mengajarkan batasan kepemilikan dan kepentingan yang seimbang melalui bermain, cerita, dan nasihat. Terakhir ada simpati. Simpati merupakan sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain. Pembelajaran kelompok dapat mengembangkan sikap empati. Kebutuhan sosial pada anak puber antara lain mencakup mengontrol diri, merdeka, berafiliasi, nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Pada masa remaja, kebutuhan sosial mencakup kemandirian, kerjasama, kasih sayang, penghormatan kesetaraan, dan teman sebaya. Oke. Ini adalah teori perkembangan psikososial. Yang pertama adalah trust versus mistrust. Trust berkembang ketika bayi merasa dapat mempercayai lingkungan mereka, sedangkan mistrust timbul apabila orang tua tidak memenuhi kebutuhan dasar bayi dengan konsisten. Yang kedua adalah autonomy versus shame and doubt. Anak-anak usia 2-3 tahun mungkin mengalami perjuangan antara merasa mandiri dan merasa malu karena larangan yang terlalu keras dari orang tua. Yang ketiga adalah industry versus inferiority. Pada tahap ini, anak-anak akan berusaha mencapai perasaan kemandirian dan keunggulan melalui penguasaan pengetahuan dan keterampilan baru.
Yang keempat adalah ego identity versus role confusion. Remaja dihadapkan pada pertanyaan tentang identitas diri dan masa depan mereka. Mereka mempelajari bagaimana menggunakan kemampuan berpikir untuk mengeksplorasi identitas. Pada usia 18-30 tahun, mereka mengalami tahap intimasi versus isolation. Tahap ini berfokus pada pembentukan hubungan yang intim dengan orang lain dan bisa mengakibatkan isolasi jika tidak berhasil. Pada usia 20-30 tahun, mereka melewati tahap generativity versus stagnation. Pada tahap ini, mereka harus memberikan asuhan dan bimbingan pada generasi muda untuk mencapai generativitas yang tepat atau yang kuat. Pada usia 60 tahun ke atas, mereka menghadapi tahap integrity versus despair. Di tahap ini, mereka mengevaluasi keseluruhan hidup mereka dan bisa mengalami rasa integritas atau kekecewaan terhadap hidup mereka. Nah, yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial adalah keluarga, kematangan, status sosial ekonomi, pendidikan, dan kapasitas mental. Nah, keluarga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sosial anak, termasuk pola pergaulan dan etika berinteraksi dengan orang lain. Kematangan emosi dan inteligensi juga memainkan peran penting dalam perkembangan sosial anak. Status sosial ekonomi, keluarga, dan pendidikan yang diterima juga mempengaruhi perkembangan sosial. Pendidik dapat mengembangkan sikap sosial peserta didik melalui pembelajaran kooperatif dan kolaboratif yang mendorong kerjasama, saling menghargai, membantu, dan berbagi. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan singkat dari materi perkembangan sosial. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.